Mari kita berdoa. Kami bersuka cita sebab Tuhan kami bangkit dari kematian. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan membuktikan kuasa-Nya atas kematian. Kami bersuka cita oleh karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Bukan hanya pencipta langit dan bumi, tapi Allah yang mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan pada pagi ini sukacita kemenangan Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, katakanlah isi hati-Mu untuk menolong kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin bergairah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan kami sudah bangkit dari kematian. Tuhan kami menang atas maut. Dan Tuhan kami bertahta dalam kerajaan sorga. Yang akan menjemput kami, membawa kami masuk dalam kemuliaan di sorga. Berkati jam ini, Roh Kudus berbicara kepada kami, menyatakan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Shalom saudara. Selamat Paskah. Ya, kita bersuka cita. Saudara-saudara, mengapa kita ibadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit hari Minggu. Itu sebabnya hari Minggu, setiap Minggu kita ibadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya ibadah kita bukan ibadah seperti ibadah agama lain. Ibadah agama lain itu betul-betul melakukan gerakan-gerakan fisik. Dan itu setiap hari sama, setiap minggu sama gerakan fisiknya. Lagu kita beda tiap minggu, doa kita beda tiap minggu. Karena ibadah kita adalah ibadah perayaan. Ibadah perayaan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Ibadah kita bukan hanya ibadah di mana kita merendahkan hati, tapi ibadah kita adalah ibadah perayaan kemenangan Yesus di kayu salib. Kita merendahkan hati dalam ibadah kita, tapi kita juga bersuka cita menikmati Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk menikmati ibadah kita. Menikmati hubungan dengan Tuhan. Menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Karena ada sukacita dalam ibadah, Yesus bangkit dari kematian. Jadi saudara-saudara, setiap kali saudara ibadah, setiap kali saudara menyembah, dan setiap kali saudara berdoa, ingatlah Yesus sudah menang dari kematian. Bukan hanya itu, Yesus bertahta di sorga. Maka semua rangkaian doa kita, bukan rangkaian doa yang dinaikkan dengan kosong. Karena ada Allah yang mendengar, ada Tuhan yang mendengar. Nah saudara-saudara, mari kita buka 1 Korintus 15. Ayat 17 sampai dengan 20. 1 Korintus 15. Ayat 17 sampai dengan 20. Sudah menemukan? Amin. Baju yang corak warna merah dan putih Indonesia akan membaca ayat yang ganjil. Ya. Sementara baju warna-warni yang tidak merah dan putih membaca ayat yang genap. Ya. Mari bersama baju merah dan putih 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Saudara-saudara, sia-sia kalau
Yesus tidak bangkit dari kematian. Sama juga dengan itu, sia-sia kepercayaan orang kalau Tuhannya tidak pernah membuktikan kebangkitannya. Atau pendiri agamanya mati tapi tidak pernah membuktikan kebangkitannya, sia-sialah. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, kita tidak sia-sia karena Tuhan kita bangkit dari kematian. Nah saudara-saudara, waktu kita mempelajari ayat ini sampai selesai, satu perikop ini kita selesai baca, kita akan menemukan ada 7 mimpi buruk bagi orang Kristen kalau Yesus tidak bangkit. Atau sebenarnya ada 7 mimpi buruk bagi orang lain yang Tuhannya, pendiri agamanya, tidak pernah bangkit dari kematian. Apakah 7 mimpi buruk itu? Saudara perhatikan di ayat 17. Dikatakan, dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Mimpi buruk yang pertama adalah sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit. Puji Tuhan Yesus bangkit. Yang kedua, mimpi buruk yang kedua kalau Yesus tidak bangkit adalah sia-sialah kamu masih hidup dalam dosamu. Kita masih hidup dalam dosa kita. Katanya Yesus menebus kita di kayu salib dalam kematiannya. Tapi kalau tidak bangkit, tidak ada gunanya. Yang ketiga di ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit. Yang ketiga adalah kita umat yang binasa. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengerikan. Paling malang dari segala manusia. Yang keempat, kita orang yang malang. Percaya Tuhan, Yesus, tapi ternyata Tuhannya tidak bangkit. Percaya Yesus bangkit dan Alkitab mengatakan ternyata tidak benar. Maka kita orang yang paling malang. Yang kelima, ayat 29. Ayat 29, sia-sialah baptisan kita, pertobatan kita. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Sia-sia pertobatan kita. Kita bertobat tapi ternyata kita menyembah Tuhan yang tidak pernah membuktikan kuasanya, kemenangannya atas maut. Ayat 30. Mimpi buruk yang ke-6 kalau Yesus tidak bangkit adalah kita sia-sialah pengabdian dan pengorbanan kita untuk Tuhan. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Para penginjil-penginjil yang diracun untuk apa? Kalau Yesus tidak bangkit. Mereka pergi meninggalkan keluarga mereka, kenyamanan. Mereka tidak bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang membangun hidup mereka. Tapi mereka pergi memberitakan Injil. Kadang-kadang berpisah dengan keluarga beberapa saat. Sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sia pengorbanan kita, bangun pagi berdoa, datang ke gereja, kita ibadah, atau ada ibadah online, gak usah tidur aja. Kalau Yesus tidak bangkit. Lalu yang ketujuh, mimpi buruk yang ketujuh, ayat 32 bagian B dikatakan, sia-sialah pantangan-pantangan. Di sana dikatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Besok kita mati, ya makan, minum, tidak usah ke gereja, tidak usah berdoa, tidak usah ikut persekutuan, nggak usah ikut pelatihan, sia-sia, kita makan, minum aja besok. Pantangan-pantangan percuma. Menahan, oh saya tidak boleh melakukan ini, oh saya tidak boleh ini, saya tidak boleh, oh saya tidak boleh cerai, oh saya tidak boleh melakukan ini. Percuma, sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit. Jadi semua yang kita lakukan ada dasarnya. Yesus bangkit. Nah dari 7 ini kita akan membicarakan hal yang positif. Tadi semua mimpi buruk. Sekarang kita bicara tentang yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Yesus bangkit dari kematian, ada 3 hal
jaminan bagi kita. Mari kita kembali di ayat yang ke-17. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah jaminan kepercayaan kita. Jaminan iman kita. Kita percaya dosa kita diampuni melalui penyaliban dan melalui kebangkitan kita dilahirkan kembali. Jaminan. Saudara-saudara, kehidupan beragama kita ditentukan oleh bukan hanya apa yang kita percayai, tapi siapa yang kita percayai. Agama mengajarkan apa yang mereka percayai. Agama mengajarkan begini, bahwa ada kematian dan ada penghakiman setelah kematian. Ada kebangkitan setelah kematian. Agama percaya ada surga dan neraka. Tetapi kita harus memiliki kepercayaan yang benar. Kita memiliki kepercayaan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Agama mempercayai ada kebangkitan. Tapi Tuhan mereka tidak pernah membuktikan bahwa betul-betul ada kebangkitan. Agama di luar Kristen mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi tidak ada buktinya. Dan Yesus memberi bukti. Agama mempercayai bahwa Tuhan itu hebat berkuasa. Tapi tidak pernah ada buktinya. Yesus memberikan bukti bahwa dia mati dan hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan itu membuktikan kuasanya yang hebat bagi kita. Jadi yang pertama, kebangkitan Kristus dari kematian adalah jaminan iman kita. Iman kita kepada Yesus tidak sia-sia karena dia hebat, dia berkuasa. Iman kita kepada Yesus tidak sia-sia karena sudah bangkit dari kematian. Tidak sia-sia karena sekarang dia hidup kekal selama-lamanya di sorga. Tidak sia-sia karena dia memerintah di sorga. Tidak sia-sia karena dia akan datang nanti untuk menjemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Tidak sia-sia iman kita. Semua yang kita percaya pasti terjadi karena Yesus membuktikan dia bangkit dari kematian. Itu bukti. Agama di sana enggak ada, Tuhannya tidak bisa kasih bukti. Tuhannya enggak bisa jadi manusia. Kalaupun jadi manusia, tidak pernah mati. Mengapa Yesus menjadi manusia? Supaya membuktikan kita yang lemah bisa menjadi kuat. Untuk menyatakan bahwa Tuhan mengerti perasaan kita sebagai manusia. Untuk mengerti bahwa Yesus sudah menanggung semua penderitaan kita sebagai manusia. Dan kita tidak lagi berkata begini, apakah Tuhan tahu masalah saya? Dia pernah jadi manusia. Apakah Tuhan tahu penderitaan saya? Dia pernah jadi manusia dan sangat menderita dibandingkan kita. Oh, Tuhan tidak tahu kalau bagaimana sakitnya ditinggal oleh keluarga. Yesus pernah ditinggal oleh keluarganya. Ditinggal, dihina oleh saudara-saudaranya. Bahkan ditinggal sendiri, dikhianati. Seorang diri menanggung penderitaan di kayu salib. Semua murid-muridnya, orang kepercayaannya, saudaranya pun tidak ada yang membantu. Dia tahu semua penderitaan kita. Yesus tidak tahu sakit saya. Oh, dia pernah sangat disakiti, terluka, bahkan tubuhnya dikoyakkan, hancur. Dia tahu. COVID itu belum hancur, saudara. Wah, kena COVID masih bisa jalan walaupun dikit-dikit ya. Lemes, lemah, tak berdaya. Tapi Yesus betul-betul tak berdaya. Dan dia bangkit. Iman kita tidak sia-sia. Karena dia membuktikannya. Ia bangkit dari kematian membuktikan bahwa kebangkitan dari antara orang mati benar-benar ada. Dan dia membuktikan benar-benar ada kebangkitan itu. Dia memberi contoh, memberi teladan, bahkan memberi jaminan. Tapi bagaimana dengan orang yang lain? Tuhannya tidak pernah memberi contoh. Sebenarnya Tuhannya tidak ada. Karena dia tidak pernah beri contoh. Tidak pernah jadi manusia, tidak pernah mati, tidak pernah beri contoh. Dan Tuhan kita memberi contoh, menjadi manusia. Bahkan dia mengalami kematian. Kita semua nanti akan mati. Tapi jangan sekarang ya. Jangan sekarang, jangan mau mati. Ya. Tapi kalaupun mati nanti, gimana, siap? Tegar siap mati nanti?
Karena kita pasti masuk surga. Waktu pun saya kena COVID kemarin mati sudah. Ya, katanya ibu lihat saya sudah bergumul. Wah, kalau gimana kalau mati suami saya? Ya. Dadah. Sukacita di surga. Iman kita nyata karena kita mempercayai Allah yang sudah membuktikan kuasanya. Membuktikan dia mengasihi kita. Menggantikan kita di kayu salib. Tapi membuktikan juga kuasanya. Dia bangkit. Dia tidak hanya membuktikan kasihnya mati di kayu salib. Tapi dia membuktikan kuasanya. Jadi kita beriman itu bukan iman yang buta. Orang lain itu imannya buta. Tuhannya tidak pernah kasih bukti. Ini jelas-jelas Yesus kasih bukti. Dia menjadi manusia. Dan dia membangkitkan orang mati. Dia Tuhan. Yesus berkata kalau di antara kamu yang bisa membuktikan saya pernah berdosa. Bukankah yang suci itu cuma Tuhan? Yang bisa membangkitkan dan memberi hidup, memberi nafas itu hanya Tuhan. Yesus membuktikan itu. Kita tidak beriman buta, orang lain beriman buta. Karena Tuhannya tidak pernah memberi contoh, tidak pernah memberi bukti. Asal percaya saja. Percaya hari kiamat, percaya penghakiman, percaya sorga, percaya neraka. Iya, semua percaya. Tapi Tuhan kita membuktikan bahwa betul-betul ada kebangkitan. Betul-betul ada sorga. Allah dan Tuhan yang di luar sana, di luar kekristenan, adalah Allah yang tak berdaya. Allah yang tidak berdaya tidak bisa menjadi Tuhan dan tidak bisa mati, apalagi bangkit. Oh, tidak sia-sia iman kita kalau begitu, tentang kebangkitan, tentang sorga, tentang neraka, tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sudah membuktikan sekaligus memberi teladan, contoh dan jaminan bagi kita. Iman kita akan menjadi salah jikalau kita tidak mempercayai dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Berkuasa atas kematian. Dan dia pun akan membangkitkan kita nanti. Itu iman kita. Dia akan membangkitkan kita nanti. Dia membawa kita ke sorga, itu iman kita. Iman kita, Yesus hebat. Yang kedua, kita kembali ke ayat 18. Ayat 18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit. Karena Yesus bangkit, maka yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian adalah jaminan hidup kekal kita. Jaminan hidup kekal kita. Kita tidak hanya beriman, tetapi sampai kita mengabdi, kita berkorban dan melakukan, mempercayai Yesus. Beberapa orang mempercayai Yesus sampai rela dibuang dari keluarga. Beberapa orang percaya Yesus sampai rela dianiaya. Ada orang percaya Yesus sampai rela dimati, dibunuh. Ada orang percaya Yesus sampai rela untuk tidak menerima warisan. Wah, luar biasa. Bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, tapi jaminan kehidupan kekal. Yesus bangkit dari mati. Itu membuktikan dirinya berkuasa atas kematian. Kematian dan maut tidak dapat mengalahkannya. Kematian dan maut tidak dapat menahannya. Kematian dan maut tidak lebih hebat daripada Yesus. COVID tidak lebih hebat daripada Yesus. Bahkan orang lain bilang, katanya vaksin itu mengandung chip 666. Tidak lebih hebat daripada Yesus, kalaupun betul. Tapi yang jelas itu tidak benar. Ada yang tanya kepada saya, Pak Pendeta setuju dengan vaksin? Saya bilang, saya orang pertama yang daftar, pendeta pertama yang daftar untuk divaksin. Tidak takut, tidak ada chip 666 di dalam vaksin itu. Kalaupun ada, tapi tidak ada. Kalaupun ada, Tuhan kita lebih hebat, lebih berkuasa. Kalaupun sakit, Tuhan kita lebih hebat daripada sakit. Tuhan kita lebih hebat daripada semua persoalan-persoalan kita. Dia sudah membuktikannya. Berbeda, orang mati tidak bisa bangkit. Mungkin kita pernah mendengar cerita begini. Ada orang mati, besoknya dia bangkit lagi.
Ada orang mati pagi, sorenya bangkit lagi, mati suri. Misalnya ya, ada tetangga meninggal, lalu kemudian wah kita nemanin mereka, kita begadang di sana ya, begadang nemanin mereka, minum kopi, ya, cerita, ada yang main kartu, lalu kemudian semua orang sudah tertidur. Tinggal kita berdua dengan keluarga di sana, tiba-tiba orang yang mati itu bangun dan bilang, saya lapar. Saya lapar sekali. Kita mungkin akan lari. Kita pernah mendengar kisah itu mungkin. Tapi dia akan mati lagi nanti. Yesus mati hari ketiga bangkit dan tidak mati lagi. Jadi tadi orang itu tidak mati sebenarnya. Karena Alkitab berkata begini, dalam Ibrani 9 ayat 27, sekali orang mati, sekali orang dihakimi. Jadi orang tadi ini nggak mati. Kalau begitu dia 2 kali mati dong. Sekali orang mati dan sekali orang dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi orang tadi itu tidak mati. Dia mati suri mungkin. Tapi yang jelas dia tidak mati. Ayat 26 kita baca. Ayat 26. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Maut itu bukan hanya mati, pisahnya tubuh kita dengan nyawa kita. Tapi maut ini juga adalah kematian yang akan datang. Sudah dikalahkan. Jadi kita tidak mungkin masuk neraka. Karena kematian akan datang. Penghukuman, murka, maut dan kerajaan maut. Tidak bisa mengalahkan Yesus dan tidak bisa menelan orang percaya kita akan dibangkitkan. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan kita di akhir zaman nanti. Waktu Yesus datang, sekaligus kebangkitan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal kita. Kristus adalah yang sulung yang bangkit dari kematian. Lalu kemudian kita, jaminan. Jadi kematian, kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi hidup kekal kita. Dan Yesus berjanji akan menjemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun akan berada. Itu iman kita dan sekaligus Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Jadi jelas masa depan kita. Yang ketiga, kita lihat ayat 19. Lihat ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita orang malang. Kita hanya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bertanya kepada dukun atau kepada orang-orang pintar, kita tidak percaya. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak percaya kepada orang-orang yang hebat, orang-orang sakti. Harapan kita Tuhan saja. Harapan Tuhan. Kepada Tuhan saja. Nah, saudara-saudara, pengharapan kita itu ada 2. Yang pertama adalah pengharapan kita di bumi. Di bumi hidup terbatas. Di bumi kita mengalami masalah. Dan kebangkitan Yesus jaminan untuk pengharapan kita. Begini saudara. Kalau dalam kematian saja tidak ada mimpi, tidak ada keinginan. Dalam kematian saja Yesus bisa bangkit. Apalagi cuma gak punya uang saudara. Kalau dalam kematian saja Yesus bisa mengalahkan kematian, tidak ada harapan sama sekali. Tapi Yesus bisa bangkit dan mengalahkan kematian. Apalagi kita yang membutuhkan pekerjaan. Kita masih hidup di sini? Masih bisa bergerak? Masih bisa bergerak. Yesus nyata-nyata hari Jumat itu tubuhnya dicabik-cabik, dikoyak. Orang-orang melihatnya. 2 murid melihatnya. Murid-murid wanita juga melihat bagaimana tubuh Yesus hancur. Dan di kayu salib dia dipaku dan juga ditombak. Waktu ditombak keluar darah dan air.
Artinya sudah tidak punya lagi darah. Karena yang keluar terakhir adalah cairan. Kelihatan dia tidak berdaya. Hancur tubuhnya, ditombak lambungnya. Dan keluar darah dan air. Kelihatan orang ini sudah mati, hancur. Kelihatan juga bagaimana Yusuf Arimatea, Nikodemus menurunkan dia dari salib. Tidak bergerak. Kelihatan juga dia digotong. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam kuburan Yusuf Arimatea. Kelihatan dia tidak bergerak, dia mati. Kalau kematian saja bisa dikalahkan, dia hebat berkuasa. Kita masih hidup, saudara. Kita masih sehat. Sakit COVID aja bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan sakit COVID saja. Wah, menderita ya. Gelisah, lemas, lemah, tidak berdaya, tidak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, saudara. Makan mual, ngelihat makanan aja, tidak ada rasa ingin makan. Berat rasanya makan, ngomong berat. Wah, rasanya berat sekali, gelisah, tidur itu gelisah. Karena di sini semua sepertinya mau rontok, sakit, persendian sakit. Wah, sampai bilang, aduh kok ada penyakit begini ya. Mau jalan itu berat sekali jalan. Jalan berat. Makan aja berat, apalagi jalan. Ngomong aja berat, apalagi sampai dokter berkata begini, kalau Bapak enggak mau makan, bagaimana saya bisa tolong Bapak? Pak harus makan. Sudah dok, tapi susah. Harus makan, kan enggak bisa ditolong kalau enggak bisa makan. Ya sudah terpaksa makan. Semuanya makanan rasa asin. Kalau Ibu Riri tidak bisa membau makanan, semua asin. Saya bilang, apa memang ya sengaja dibuat begini karena kita tidak merasa? Saya merasa asin semua makanan. Wah, minum pun rasanya asin sampai akhirnya jenuh, muak. Bau gelas itu bau apa? Bau minyak kayu putih. Orang bilang, Pak kasih 8-9 tetes. Pokoknya sih lu minum sampai jenuh. Hari keberapa kok bau jenuh. Wah, Yesus bisa kalahkan COVID. COVID ini tidak akan bertahan lama. Amin. Kita punya pengharapan. Itu pengharapan di bumi. Tuhan kita hebat berkuasa. Itu sebabnya saudara mengapa kita melambangkan Paskah itu dilambangkan dengan telur ya. Enggak ada ayatnya. Ya, ini untuk saya. Ya. Kenapa nih telur dilambangkan dengan telur? Telur ini tidak bergerak. Kelihatannya mati, nggak bergerak. Tapi ketika dierami, ternyata di dalamnya ada sel kehidupan. Dan kemudian beberapa hari setelah dierami, pecah. Yesus kelihatannya tidak bergerak, mati. Tapi ternyata beberapa hari, 3 hari, pecah kematian itu. Pecah kesunyian pada pagi itu. Dan dia bangkit dari kematian. Kubur kosong. Masalah kita akan dibuat kosong oleh Tuhan. Karena ada kehidupan di dalam kita. Bukan hanya kehidupan di dalam Yesus. Tapi ada kehidupan di dalam kita. Karena kita percaya. Tidak sia-sia iman kita. Yesus hidup di sini. Tidak sia-sia. Itu pengharapan kita. Adakah yang merasa sudah mati? Berat sekali, tidak berdaya. Ini mati loh, mati. Hancur-hancuran. Tubuhmu belum hancur. Belum hancur. Wah, waktu kena COVID itu saudara nggak bisa tidur. 13 hari susah tidur. Beberapa hari batuk sampai seperti King Kong, gorila. Harus pukul-pukul begini, berat sekali. Harus sampai dipukul-pukul. Wah, saking menjengkelkan. Mau tidur batuk tiba-tiba. Sepanjang malam sampai pagi. Nanti 4:30, jam 5 baru bisa tidur. Jam 7, 7:30 baru bangun. Berat. Tuhan Yesus bisa kalahkan.
Adakah yang merasa begitu berat hidup ini? Yesus bisa kalahkan. Itu harapan kita, saudara. Harapan yang kedua adalah nanti harapan yang akan datang. Bukan hanya masuk surga. Beberapa orang Kristen memilih bunuh diri dengan keyakinan, atau beberapa orang Kristen pengen cepat mati supaya masuk surga. Ini bukan hanya sekedar masuk surga. Jaminan masa depan ditanggung oleh Tuhan. Ditanggung oleh Tuhan karena Yesus bangkit dari kematian. Pengharapan yang kedua adalah pengharapan masa depan kita setelah kematian. Kita masuk dalam kemuliaan kekal di sorga. Prosesnya seperti ini, saudara. Waktu Yesus datang kedua kali, orang yang mati duluan dalam Tuhan, jiwanya dibangkitkan. Lalu diberikan tubuh yang baru. Jadi kita masuk sorga tidak pakai tubuh ini. Tidak pakai tubuh ini. Tubuh ini tidak layak masuk surga. Sementara orang-orang di sana percaya mereka akan masuk ke surga pakai tubuh ini. Itu sebabnya mereka bermimpi bisa nikah di surga. Kata Yesus, kamu orang bodoh. Kehidupan di surga itu seperti malaikat, tidak kawin dan mengawini. Jadi itu cerita yang bodoh, cerita yang lucu. Masuk surga lalu nikah di sana, nikah dengan berapa wanita atau berapa bidadara, ya. Perempuan nikah apa tidak ya? Kasihan perempuan gigit jari, ya, karena tidak bisa nikah di sana. Lihat suaminya gigit jari. Itu cerita aneh. Karena di sorga tidak ada kawin mengawini, yang ada adalah kemuliaan sukacita yang besar. Tubuh ini gak layak masuk sorga. Itu sebabnya digantikan tubuh ini dengan tubuh kemuliaan. Kita baca ayat 40. Ayat 40. Jadi kebangkitan Yesus adalah jaminan kita akan memakai tubuh kemuliaan. Tubuh sorgawi. Ayat 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Karena itu jangan terlalu mendandani tubuh kita ini. Jangan terlalu mendandani habis uang hanya untuk tubuh ini saja. Penting beli bedak, lipstick, hand body. Ada cowok yang pakai hand body ya, parfum, ya. Teman saya kasih tahu saya, Pak Johan, sekali perlulah beli parfum. Oh ya baik, terima kasih Pak. Ya parfum 1 juta lah. Waduh, 1 juta. Parfumnya 1 juta. Jangan sampai terlalu banyak dihabiskan untuk mendandani tubuh ini, tapi ternyata tidak layak masuk surga. Dandanilah tubuh yang akan kita dapat nanti, tubuh kemuliaan, tubuh di surga. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Yesus akan datang. Bukan hanya membawa kita di sorga, tapi prosesnya adalah kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang kualitasnya sama dengan tubuh Yesus. Dan tubuh yang kualitas ini cocok dengan di sorga. Dan di sorga cocok untuk hidup kekal. Ini tidak cocok. Ini tidak mandi sehari baunya ya. Ya. Ini harus dikasih makan tubuh ini. Di sorga kita akan menikmati kekekalan. Saudara-saudara, yang ketiga adalah kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi semua pengharapan. Baik pengharapan di bumi maupun pengharapan yang akan datang. Pengharapan di sorga. Kalau begitu saudara, apa penerapannya? Kalau Yesus berkuasa menjamin iman kita, menjamin masa depan kita, dan juga menjamin dalam kehidupan kita di bumi yang sukar dan penuh masalah ini. Ingatlah bahwa yang pertama,
Jangan takut. Semua persoalan yang kita alami, Tuhan berkuasa menuntun kita dalam kebaikannya. Jangan sampai bertengkar, suami istri, sampai harus pukul-pukulan, ya, atau sampai pisah. Tuhan sanggup berkuasa untuk memimpin kita pada kebaikannya. Yang kedua, tingkatkan pengabdian kita dan gairah melayani Tuhan karena Dia sudah bangkit. Semua pengorbanan kita tidak sia-sia. Segala jeripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia karena Dia sudah bangkit. Dan Dia akan memberikan upah bagi kita. Haleluya. Mari kita semakin bergairah melayani Tuhan. Mengikut Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Sebab Engkau bangkit. Ada kekuatan besar atas iman kami. Karena Engkau bangkit, ada sukacita besar. Karena Engkau bangkit, ada pengharapan untuk semua persoalan kami. Untuk semua kelemahan kami di bumi ini. Karena Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan. Di antara kami umat-Mu yang sedang ibadah dalam gedung ini atau yang sedang mengikuti ibadah online. Atau beribadah di rumah mereka, di kos mereka masing-masing. Tuhan tolonglah. Dalam masa terbatas ini, atau masa sulit ini, kami tidak tinggal dalam masa kesukaran. Sebab Tuhan kami berkuasa, sanggup menolong kami. Terima kasih Allah yang hidup. Berkatilah umat-Mu. Berkati apa yang dikerjakan umat-Mu, apa yang dipikirkan umat-Mu, buatlah berhasil. Tuhan berkatilah kami. Tuhan lindungilah semua umat-Mu, jauhkan dari serangan COVID-19. Lindungi umat-Mu, jauhkan dari sakit dan kelemahan. Beberapa umat-Mu yang masih sakit, Tuhan tolong sembuhkanlah mereka. Tuhan nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, pengharapan kami tidak sia-sia. Keluarga Pak Roni, keluarga Bapak Pepet, Putri, dan umat-Mu yang lain Tuhan, Bunda Purnomo. Tuhan menjaga mereka, iman mereka tidak sia-sia. Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami di sini juga, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang memiliki utang sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati pekerjaan kami. Dan melalui itu kami dapat menyelesaikan semua tanggung jawab, utang, bahkan cicilan, motor, mobil dan lain-lain. Kontrakan, kos-kosan, berkati Tuhan semuanya. Diberkatilah umat-Mu. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah janji firman-Nya yang menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengimu. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya yang kuat. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin.